Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Daniel 1 ayat 1 sampai ayat 21. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah bersaksi dengan hidup sehat dan bersih. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Silahkan. Selanjutnya mari kita renungkan akan bagaimana Daniel hidup sehat dan bersih sebagaimana di nas kita kali ini. Di Daniel 1 ayat 8, firman Tuhan menyatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja, yang kemudian disusul dengan Daniel meminta kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel di sini termasuk Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Kemudian di ayat 11, Daniel berkata kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi mereka. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Hidup sehat dan bersih dari Daniel dan kawan-kawannya itu, yang termasuk mereka tidak menajiskan diri mereka dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja, termasuk mereka hanya memakan sayur dan meminum air. Yang keduanya itu berdasarkan penafsiran yang ada adalah perwujudan dari Daniel dan teman-temannya itu mentaati firman Tuhan sebagaimana yang ada di kitab Taurat Musa, dengan cara menghidupi aturan firman Tuhan akan makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh dimakan dan diminum oleh mereka, yang adalah pula perwujudan dari Daniel dan teman-temannya memuliakan Tuhan dengan cara tidak memakan dan meminum makanan dan minuman yang dipersembahkan kepada ilah orang Babel. Ilah di sini termasuk Raja Nebukadnezar yang diilahkan, yang didewakan oleh orang-orang Babel. Yang mana kita mengetahui dengan membaca kitab Daniel secara keseluruhan, masih banyak lagi hidup sehat dan bersih yang dihidupi oleh Daniel dan teman-temannya itu. Selanjutnya lagi, mari kita renungkan akan bagaimana Tuhan berkenan memberkati Daniel dan teman-temannya itu sebagaimana dinyatakan di nas kita kali ini. Di Daniel 1 ayat 15. Secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan berkenan memberkatkan perawakan yang lebih baik, perawakan yang lebih gebuk kepada Daniel dan teman-temannya itu daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Dari ayat 17 kita mengetahui bahwa Tuhan berkenan memberkatkan pengetahuan dan kepandaian kepada mereka.
Tuhan juga berkenan memberkatkan pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi kepada Daniel. Dari ayat 20 kita mengetahui bahwa Tuhan memberkatkan kebijaksanaan, pengertian, kecerdasan kepada Daniel dan teman-temannya itu berkali-kali lipat lebih daripada yang dimiliki oleh semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan Babel. Tuhan berkenan memberkati Daniel dan teman-temannya. Tuhan berkenan memberkati orang-orangnya Tuhan, umatnya Tuhan, yang di hari ini adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir baru. Yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini. Dengan merenungkan lebih seksama akan nas kita ini, yaitu dengan merenungkannya di dalam konteks Alkitab secara keseluruhan dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada akan nas kita kali ini, kita mengetahui bahwa berkat-berkat yang diberkatkan oleh Tuhan kepada Daniel dan teman-temannya itu bukanlah atas usaha dari Daniel dan teman-temannya itu. Mari kita renungkan bersama pernyataan yang baru saja saya sampaikan ini. Dari Daniel 1 ayat 8 dan ayat 12, kita baru saja merenungkan akan Daniel dan teman-temannya hidup sehat dan bersih. Dari Daniel 1 ayat 15, 17, dan 20, kita baru saja merenungkan akan Tuhan memberkati orang-orangnya Tuhan, umatnya Tuhan, yang di dalam konteks nas kita kali ini adalah Daniel dan teman-temannya. Kehidupan sehat dan bersih dari Daniel dan teman-temannya di dalam nas kita ini termasuk mereka hanya makan sayur dan minum air. Pertama, mereka hanya makan sayur dan minum air selama 10 hari. Kemudian dilanjutkan mereka hanya makan sayur dan minum air selama 3 tahun. Tuhan memberkati umatnya, Tuhan memberkati Daniel dan teman-temannya dengan perawakan yang lebih baik dan lebih gemuk, dengan pengetahuan dan kepandaian dan pengertian dan kecerdasan. Jika kita membaca ayat-ayat ini sebagaimana adanya di layar di hadapan kita, maka tampaknya ayat-ayat ini menyatakan kepada kita bahwa jika seseorang hidup sehat dan bersih, maka seseorang itu hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Itukah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita mengerti setelah kita merenungkan ayat-ayat di hadapan kita ini? Engkau hiduplah sehat dan bersih, maka hidupmu akan diberkati. Apakah pesan yang sedang disampaikan oleh ayat-ayat ini adalah, hai engkau, makanlah sayur dan minumlah air saja selama 10 hari. Maka setelah itu engkau akan diberkati dengan perawakan yang lebih baik dan perawakan yang lebih gemuk daripada orang-orang yang tidak makan sayur dan minum air saja. Hai engkau, makanlah sayur dan minumlah air saja selama 3 tahun. Maka engkau akan diberkati dengan pengetahuan dan kepandaian dan pengertian
dan kecerdasan lebih dari orang-orang lain yang tidak makan sayur dan minum air saja selama 3 tahun? Itukah pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada umat-Nya, kepada kita semua melalui ayat-ayat ini? Coba kita renungkan, jika seseorang hanya makan sayur dan minum air selama 10 hari, apalagi selama 3 tahun, dari mana orang itu akan mendapatkan protein yang cukup, mendapatkan vitamin-vitamin yang cukup, mendapatkan karbohidrat, mendapatkan gula yang cukup untuk seseorang itu dapat bertumbuh dengan baik sehingga memiliki perawakan yang baik, perawakan yang gemuk, memiliki pengetahuan, kepandaian, pengertian, kecerdasan yang lebih dari rata-rata. Dari konteks Alkitab dan dari penafsiran yang ada, kita mengetahui bukan itulah pesan yang hendak disampaikan oleh Tuhan kepada umat-Nya dari ayat-ayat yang ada di hadapan kita saat ini. Bukan karena Daniel dan teman-temannya makan sayur dan minum air saja selama 10 hari, maka Tuhan memberkatkan perawakan lebih baik dan lebih gemuk daripada yang lain. Bukan karena mereka makan sayur dan minum air saja selama 3 tahun, maka Tuhan memberkatkan pengetahuan dan kepandaian dan pengertian dan kecerdasan kepada mereka lebih daripada yang lain. Dari merenungkan ayat-ayat ini di dalam konteks Alkitab secara keseluruhan dan berdasarkan penafsiran yang ada, kita juga mengetahui bahwa bukan karena mereka tidak makan dan minum santapan raja, anggur yang biasa diminum raja, maka Tuhan memberkatkan perawakan lebih baik dan lebih gemuk, pengetahuan dan kepandaian dan pengertian dan kecerdasan lebih daripada yang lain. Bukan karena Daniel dan teman-temannya tidak menajiskan diri mereka, maka Tuhan memberkati mereka dengan perawakan yang lebih baik dan lebih gemuk, dengan pengetahuan dan kepandaian dan pengertian dan kecerdasan lebih daripada yang lain, bukan karena mereka semata-mata mentaati kitab Taurat, maka Tuhan berkenan memberkatkan kepada mereka perawakan yang lebih baik dan lebih gemuk, pengetahuan dan kepandaian dan pengertian dan kecerdasan yang lebih daripada yang lain, bukan karena mereka soleh, maka Tuhan memberkatkan kepada mereka perawakan yang lebih baik dan lebih gemuk, pengetahuan dan kepandaian dan pengertian dan kecerdasan yang lebih daripada yang lain, bukan semata-mata atas usaha pribadi Daniel dan teman-temannya, termasuk bukan atas Daniel dan teman-temannya berusaha untuk hanya makan sayur dan minum air, berusaha untuk tidak makan dan minum santapan dan minuman raja, berusaha untuk tidak menajiskan diri mereka, berusaha untuk mentaati kitab Taurat, berusaha untuk menjadi orang-orang yang saleh, maka Tuhan memberkatkan kepada mereka perawakan yang lebih baik, yang lebih gemuk, pengetahuan, kepandaian, pengertian,
kecerdasan yang lebih dari orang-orang yang lain. Berkat Tuhan kepada Daniel dan teman-temannya, bukanlah karena Daniel dan teman-temannya itu semata-mata berusaha, namun berkat Tuhan kepada Daniel dan teman-temannya itu adalah karena Tuhan berkenan berkarya di dalam kehidupan Daniel dan teman-temannya itu. Yang di dalam kehidupan sekarang adalah berkat Tuhan di dalam kehidupan umatnya, di dalam kehidupan saya dan kita semua, termasuk berkat Tuhan akan keselamatan kita, akan kehidupan kekal kita, bukanlah karena usaha kita, namun karena Tuhan berkenan berkarya di dalam kehidupan kita. Karya Tuhan di dalam kehidupan kita termasuk Tuhan memberkatkan keselamatan kepada kita. Tuhan memberkatkan kehidupan kekal kepada kita. Demikianlah Tuhan memberkati Daniel dan teman-temannya. Demikianlah Tuhan memberkati kita semua di hari-hari ini, yaitu melalui karya Tuhan di dalam diri umat Tuhan, di dalam diri kita semua. Di dalam nas kita kali ini, karya-karya Tuhan di dalam kehidupan Daniel dan teman-temannya itu secara tersurat dapat kita lihat di Daniel 1 ayat 2, ayat 9, ayat 17. Ayat 2, Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Tuhan ke dalam tangannya, ke dalam tangan Raja Nebukadnezar. Ayat 9, Tuhan mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ayat 17, Tuhan memberikan pengetahuan dan kepandaian dan hikmat dan pengertian kepada Daniel dan juga kepada teman-temannya. Mari kita renungkan lebih dalam akan karya-karya Tuhan di dalam kehidupan Daniel dan teman-temannya, sebagaimana di nas kita kali ini. Pada saat Tuhan menyerahkan Raja Yoyakim kepada Raja Nebukadnezar, Tuhan juga menyerahkan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria kepada Raja Nebukadnezar. Tuhanlah yang membawa Daniel dan teman-temannya ini ke Babel, di istana Raja Nebukadnezar di Babel. Tuhanlah yang menempatkan Daniel dan teman-temannya di situasi di mana mereka dikehendaki oleh Raja Nebukadnezar untuk menyantap makanan dan minuman yang biasanya dimakan dan diminum oleh raja. Tuhan pula yang mempertemukan Daniel dan teman-temannya dengan kepala rumah tangga istana raja, Aspenas. Tuhan juga mempertemukan Daniel dan teman-temannya dengan pengawal yang ditugaskan oleh Aspenas untuk mengurus Daniel dan teman-temannya itu. Tuhan kemudian membuat Aspenas sayang dan kasihan kepada Daniel dan teman-temannya. Dan pada saat Tuhan membimbing Daniel untuk mengajukan permintaan kepada Aspenas dengan pengawal yang ditugaskan oleh Aspenas untuk mengurus Daniel dan teman-temannya itu, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum.
Tuhan membimbing Aspenas dengan pengawal yang ditugaskan oleh Aspenas untuk mengurus Daniel dan teman-temannya itu untuk mengabulkan permintaan Daniel ini. Tuhan memberkatkan pengetahuan dan kepandaian dan pengertian kepada Daniel dan teman-temannya, yang mana berdasarkan penafsiran ini secara tersirat kita dapat pula menafsirkan bahwa Tuhanlah yang membuat Daniel memiliki ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Tuhan pulalah yang memberkatkan perawakan lebih baik, perawakan lebih gemuk kepada Daniel dan teman-temannya setelah lewat 10 hari. Tuhan pulalah yang mempertemukan Daniel dan teman-temannya dengan Raja Nebukadnezar, sehingga Raja bercakap-cakap dengan mereka dan Raja mendapati bahwa tidak ada orang yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Tuhan pulalah yang membimbing Raja Nebukadnezar untuk mempekerjakan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria sebagai orang-orangnya Raja Nebukadnezar. Tuhan pulalah yang memberkatkan kebijaksanaan dan pengertian dan kecerdasan kepada Daniel dan teman-temannya 10 kali lebih daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di kerajaan Babel. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa hanya Roh Tuhanlah yang dapat bersaksi akan Tuhan. Roh Tuhan yang tahu akan Tuhan dengan sepenuh-penuhnya lah yang dapat bersaksi akan Tuhan. Sebagaimana baru saja kita renungkan, Roh Tuhan bersaksi akan Tuhan melalui karya-karya Tuhan. Yang di dalam konteks nas kita, karya-karya Tuhan ini dikaryakan oleh Roh Tuhan melalui Daniel dan teman-temannya. Termasuk Roh Tuhan berkarya di dalam diri Daniel dan teman-temannya untuk Daniel dan teman-temannya tidak menajiskan diri mereka. Termasuk Roh Tuhan berkarya di dalam diri Daniel dan teman-temannya, sehingga Daniel dan teman-temannya hanya makan sayur dan minum air selama mereka menjadi orang-orangnya Raja Nebukadnezar di Babel, yang mana tidak menajiskan diri dan hanya makan sayur dan minum air ini, sebagaimana sudah kita renungkan tadi, adalah perwujudan dari orang-orangnya Tuhan mentaati firman Tuhan. Adalah perwujudan dari orang-orangnya Tuhan memuliakan Tuhan. Ini adalah kesaksian dari Roh Kudus melalui karya Roh Kudus di dalam diri orang-orangnya Tuhan. Yang di nas kita adalah Daniel dan teman-temannya, yang di hari-hari ini saya imani adalah kita semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir baru. Termasuk Roh Tuhan berkarya di dalam diri Daniel dan teman-temannya, sehingga Daniel dan teman-temannya memperoleh berkat dari Tuhan dengan perawakan yang lebih baik, perawakan yang lebih gemuk, memperoleh berkat dari Tuhan
dengan pengetahuan dan kepandaian dan pengertian dan kecerdasan, Tuhan berkenan mempermuliakan diri Tuhan dengan Roh Kudus. Tuhan berkenan berkarya di dalam diri orang-orangnya Tuhan, umatnya Tuhan, yang di dalam konteks nas kita adalah Daniel dan teman-temannya, yang di dalam konteks kita di hari-hari ini adalah kita semua, pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir baru. Alkitab menunjukkan kepada kita semua, baik secara tersurat maupun tersirat, bahwa pada saat orangnya Tuhan, pada saat orang percaya, pada saat pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir baru, pada saat kita semua bersaksi, maka orang-orangnya Tuhan, kita semua yang sedang bersaksi itu sedang dipakai oleh Roh Kudus Tuhan yang tengah bersaksi akan kemuliaan Tuhan melalui kita, melalui orang-orangnya Tuhan. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini akan bersaksi dengan hidup sehat dan bersih. Selanjutnya, mari kita tutup renungan kita ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa poin penutup berikut. Poin penutup pertama untuk kita renungkan adalah Daniel dan teman-temannya berserah diri untuk dipakai sebagai alat Roh Kudus Tuhan pada saat Roh Kudus Tuhan sedang berkarya di dalam diri Daniel dan teman-temannya itu. Pada saat Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri Daniel dan teman-temannya itu tengah memuliakan Tuhan dengan mentaati firman Tuhan sehubungan dengan aturan makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh dimakan dan diminum oleh orang-orangnya Tuhan, sebagaimana yang ada di dalam kitab Taurat Musa, maka Daniel dan teman-temannya berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan. Di dalam Roh Kudus Tuhan melakukan karyanya ini dengan Daniel dan teman-temannya tidak memakan dan meminum santapan raja, anggur yang biasa diminum raja. Bagaimana kita mengetahui bahwa pada saat itu Daniel dan teman-temannya sedang berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan sebagai alat Roh Kudus Tuhan di dalam Roh Kudus Tuhan memuliakan Tuhan? Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dihidupi oleh setiap orangnya Tuhan, termasuk Daniel dan teman-temannya, sebagaimana difirmankan oleh Tuhan melalui Roma 12 ayat 1. Saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan menghendaki umatnya untuk mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan. Itulah yang sedang dilakukan oleh Daniel dan teman-temannya pada saat itu. Mereka
berserah diri untuk dipakai sebagai alat oleh Roh Kudus Tuhan. Mari kita perhatikan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Pada saat Tuhan berkehendak melalui firman-Nya, sebagaimana di dalam Alkitab, maka orangnya Tuhan, orang percaya yang sejati, pengikut Kristus yang sudah lahir baru, pasti menghidupi apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu, termasuk Daniel dan teman-temannya menghidupi apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yang di hari ini kita mengetahuinya dari Roma 12 ayat 1, yaitu Daniel dan teman-temannya berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alat Roh Kudus Tuhan. Poin penutup kedua yang adalah poin penutup terakhir untuk renungan kita kali ini adalah Daniel dan teman-temannya berserah diri kepada Tuhan untuk dipakai sebagai alat oleh Roh Kudus Tuhan di atas landasan iman mereka kepada Tuhan. Pada saat Daniel meminta kepada pemimpin pegawai istana Raja Nebukadnezar supaya ia tidak usah menajiskan dirinya, pada saat Daniel berkata kepada penjenang, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Berdasarkan konteks Alkitab secara keseluruhan dan berdasarkan penafsiran yang ada, kita mengetahui bahwa Daniel melakukan semua itu karena ia beriman kepada Tuhan. Ia beriman kepada penyertaan Tuhan, kepada perawatan Tuhan. Bagaimana kita tahu akan iman Daniel yang melandasi keberserahan diri Daniel dan juga teman-temannya itu? Karena firman Tuhan menunjukkan akan hal ini sebagaimana dinyatakan di Ibrani 11 ayat 32, 33, 34. Ayat 32, "Akan terlalu banyak makan waktu untuk menceritakan lagi iman Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi, termasuk Nabi Daniel." Ayat 33, orang-orang ini semua beriman kepada Allah, dan karena itu dalam sarang singa pun mereka terlindung. Ayat ini berbicara juga tentang Daniel. Ayat 34, demikian pula dalam dapur api yang menyala-nyala. Ayat ini juga berbicara mengenai Daniel, mengenai iman Daniel kepada Tuhan. Iman Daniel akan penyertaan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana yang dihidupi oleh Daniel dan teman-temannya akan iman kepada Tuhan yang melandasi keberserahan diri kepada Tuhan. Demikian pula lah Tuhan menghendaki kita semua untuk beriman kepada Tuhan, di dalam kita berserah diri kepada Tuhan untuk dipakai sebagai alat oleh Roh Kudus Tuhan.
Mengerti dengan jelas akan semua yang baru saja kita renungkan ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut. Mengetahui akan semua yang baru saja kita renungkan bersama ini, maka marilah kita, pengikut-pengikut Yesus Kristus yang sudah lahir baru, selalu berdoa dengan khusyuk, memohon kepada Tuhan, agar Tuhan selalu berkenan untuk membuat Roh Kudus Tuhan selalu memampukan dan selalu membuat kita untuk hidup sehat dan bersih sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam firman Tuhan, sebagaimana di Alkitab. Berserah diri untuk dipakai sebagai alat oleh Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan, saat Roh Kudus Tuhan sedang berkarya di dalam diri kita, sedang membuat kita untuk menghidupi firman Tuhan, sebagaimana di Alkitab. Perwujudan dari kita menghidupi penerapan ini termasuk kita tidak makan dan minum secara sembarangan. Kita melakukan dengan taat semua perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kita menghindari dengan taat semua larangan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Demikianlah kita dipakai oleh Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan, sebagai alatnya untuk Roh Kudus Tuhan bersaksi akan Tuhan melalui kita, melalui kehidupan kita, dengan kita berserah diri untuk digerakkan, untuk dibimbing, untuk diperalat oleh Roh Kudus Tuhan untuk kita menghidupi hidup sehat dan hidup bersih. Saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan bersama ini, lengkap dengan penerapannya, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin. Lebih jauh mengenai karya Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupan umatnya, di dalam kehidupan kita. Lebih jauh mengenai umat Tuhan. Kita semua berserah diri untuk dipakai sebagai alat oleh Roh Kudus Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk mengunjungi channel YouTube ISM-MBC sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Silahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.